Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Tiawati, mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya, yang mana adapun judul penelitian itu sendiri adalah pengaruh peningkatan nasabah bank syariah atas kerjasamanya BSI dengan e-wallet link aja. Untuk selanjutnya, yakni memasuki bab 1 atau pendahuluan. Dimulai dari latar belakang itu sendiri, di mana pemikiran penelitian ini didasarkan pada penelitian untuk mengetahui seberapa signifikannya pengaruh kolaborasi antara Bank Syariah Indonesia dengan e-wallet layanan Syariah Link Aja pada mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ataupun masyarakat khalayak umum dalam menggunakan bank syariah sebagai kegiatan bertransaksi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yakni terdapat rumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya yakni sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh animo masyarakat terutama pada mahasiswa ekonomi syariah atas adanya kolaborasi antara BSI dengan Link Aja. Yang kedua, program baru apa saja yang dihasilkan, maksud saya yang dihadirkan oleh kedua perusahaan plat merah itu untuk mempermudah transaksi, serta keuntungan apa yang akan didapatkan oleh nasabah. Masuk ke tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang dibahas, yakni yang pertama, untuk meneliti dan menganalisis bagaimana antusias masyarakat, terutama mahasiswa ekonomi syariah, terhadap kerjasama antara BSI dengan layanan syariah Link Aja. Yang kedua, untuk mendeskripsikan program kerjasama apa yang dihadirkan BSI dan layanan syariah Link Aja dan apa saja keuntungan untuk para nasabah yang menggunakannya. Masuk ke manfaat penelitian. Yang pertama yakni manfaat teoretis. Adapun yang pertama yaitu dapat memberikan informasi terkait bagaimana pengaruh suatu kerjasama antara dua perusahaan besar dan strategi apa yang digunakan untuk menarik animo masyarakat, terutama mahasiswa ekonomi syariah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan penelitian selanjutnya. Dan untuk manfaat praktis sendiri yakni bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulisan tentang bagaimana strategi peningkatan jumlah nasabah perbankan syariah pada mahasiswa ekonomi syariah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan bagi akademik sendiri yakni sebagai sumbangan pemikiran dalam upaya mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi syariah mengenai strategi peningkatan jumlah nasabah perbankan syariah pada mahasiswa ekonomi syariah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan untuk ke bab 2 yakni tinjauan pustaka, dimulai dari sejarah bank syariah di Indonesia itu sendiri. Deregulasi perbankan dimulai sejak tahun 1983. Pada tahun tersebut, Bank Indonesia memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah berharap dengan kebijakan deregulasi perbankan, maka akan tercipta kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Pada tahun 1983 tersebut, pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan sistem bagi hasil dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah. Dan pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia atau MUI membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Sebagai hasil kerja tim perbankan MUI tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia atau pada saat itu disebut dengan BMI, yang sesuai akte pendiriannya berdiri pada tanggal 1 November 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar 106 miliar sekian. Bank Syariah Indonesia sendiri atau disingkat BSI diresmikan pada tanggal 1 Februari 2021 pukul 13 waktu Indonesia Barat atau bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah. Bank ini merupakan hasil penggabungan Bank Syariah Mandiri,
BNI Syariah dan BRI Syariah menjadi satu. Bank Syariah Indonesia menjadi bank syariah milik Himbara atau himpunan bank milik negara. Untuk tinjauan pustaka selanjutnya yakni produk-produk Bank Syariah Indonesia itu sendiri, yang mana terdapat pertama tabungan syariah, deposito syariah, gadai syariah, pembiayaan atau pinjaman syariah, dan yang terakhir giro syariah. Adapun akad bagi hasil dalam bank syariah. Sistem bagi hasil pada bank syariah diterapkan dengan cara berbagai keuntungan atau disebut profit sharing. Artinya, nasabah dan bank saling membagi keuntungan bersih dari hasil usaha atau investasi. Dengan kata lain, tidak menggunakan sistem bunga seperti bank konvensional. Adapun akad-akadnya yakni yang pertama mudarobah, musyarakah, muzaroah, dan yang terakhir musaqah. Dan untuk fitur e-wallet link aja itu sendiri yang pertama ini pada telekomunikasi menyediakan fitur bayar pulsa atau pakai data, pasca bayar dan paket roaming. Kedua, beli atau bayar tagihan listrik terdapat fitur listrik, PDAM, TV kabel, internet, telepon, gas operasi rekening virtual, pasar online, properti dan pendidikan. Sedangkan pada transportasi terdapat fitur kapal, parkir, kereta, taksi, bus, pesawat, kendaraan, dan bahan bakar. Sedangkan pada kartu uang elektronik sendiri terdapat fitur top up e-money selama perangkat mendukung NVC. Pada keuangan didukung dengan fitur pay letter, multi finance atau bayar tagihan, pinjaman, pegadaian, asuransi, BPJS, dan reksadana. Untuk pajak dan retribusi terdapat fitur retribusi pajak. Sedangkan pada lainnya yaitu link aja berbagi. Nah, untuk program baru antara Bank Syariah dengan Link Aja itu sendiri yaitu yang pertama yang dikerjasamakan yakni promosi bersama yang mencakup dan tidak terbatas untuk ekstra saldo berkah, bonus top up, saldo, dan transfer. Untuk program selanjutnya, disbursement tunjangan untuk karyawan BSI melalui aplikasi Link Aja. Kedua perusahaan plat merah ini juga menjalin kerjasama dan integrasi produk kartu withdrawal, buka rekening online, transfer saldo Link Aja ke rekening BSI, dan virtual account BSI. Terakhir, program-program lain dalam rangka meningkatkan layanan keuangan syariah di Indonesia. Nah, untuk keuntungannya sendiri yang didapat oleh nasabah melalui kolaborasi ini adalah layanan syariah Link Aja bisa memfasilitasi berbagai transaksi pembayaran berbasis syariah, seperti pembayaran tagihan, pembelian token listrik, transportasi, belanja di pasar, supermarket, hingga e-commerce. Nah, hingga November 2021, penggunaan QRIS Link Aja telah mencapai lebih dari 1,3 juta merchant dan sudah digunakan di lebih dari 500 kota dan kabupaten seluruh Indonesia. Link Aja pun terus berkomitmen memberikan edukasi tentang manfaat transaksi digital dan pelatihan untuk meningkatkan skala UMKM. Selanjutnya yakni masuk ke bab 3 mengenai metode penelitian. Adapun yang pertama ini pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat satu pendekatan dalam penelitian, yakni pendekatan kuantitatif, di mana peneliti akan bekerja dengan angka-angka sebagai perwujudan gejala yang diamati. Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif action research. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh peningkatan jumlah nasabah atas kolaborasi antara Bank Syariah Indonesia dengan Link Aja. Untuk tempat dan waktu penelitian, untuk tempat sendiri dilakukan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Untuk waktunya, yakni penelitian ini dilakukan pada awal Desember 2021. Yang ketiga terdapat instrumen penelitian. Instrumen dalam penelitian ini yang digunakan adalah kuesioner, yaitu daftar pernyataan yang disusun secara tertulis dalam rangka pengumpulan data suatu penelitian. Dikutip dari Darussalam dan Pariani dalam bukunya yang terbit pada tahun 2001. Suatu kuesioner dikatakan valid kalau pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk selanjutnya yakni alat pengumpulan data. Alat pengumpul data dalam penelitian ini untuk tiap variabel menggunakan kuesioner. Instrumen kuesioner dipilih peneliti karena kuesioner adalah salah satu media penghubung antara penelitian dengan responden. Nah, untuk daftar pustaka sendiri, saya menggunakan
laman resmi dari ojk.go.id, dan juga investor.id. Terdapat juga laman dari www.bankbsi.co.id, dan yang terakhir link resmi dari Link Aja, yaitu www.linkaja.id. Nah, demikian presentasi proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata ataupun penyampaian yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.